Dari Qais bin Ubad dia berkata, aku mendengar bahwasanya Abu Dzar bersumpah tentang suatu ayat, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan golongan kafir, yang mereka bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Ayat ini turun pada orang-orang pada saat peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Haris, Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa tentang dua golongan yang saling bertengkar? Karena orang-orang beriman dengan keimanannya mereka adalah golongan kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan mereka itulah orang-orang golongan kanan. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, golongan kiri mereka adalah orang-orang golongan kiri, penghuni api neraka dengan penghuni surga. Mereka tengkar, tapi hari itu udah gak ada manfaatnya lagi pertengkaran mereka. Yang ada hanya penyesalan. Apa yang mau mereka ributkan lagi kecuali mereka hanya menyesal? Makanya kalimat ayat terakhir yang sering kita baca, Quran surah An-Naba ayat ke-40, Inna anzarnakum adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, aduhai alangkah seandainya aku dulu hanya menjadi butiran debu, pasir. Kuntu turaba, andai aku tahu endingnya bakal begini karena kekufuranku, aku mending milih jadi tanah, turab. Inna, padahal sesungguhnya, anzarnakum, kami sudah peringatkan kepada kalian semua, azaban qarib, azab yang dekat. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kami sudah peringatkan kalian, nih peringatan sudah datang, azabnya dekat. Kalian itu akan mendapatkan ini dan itu. Kalau baik dapatnya ini karena amal baik kalian, kalau kalian beramal buruk dapatnya itu. Kan sudah diperingatkan, kalian itu sejatinya semuanya rugi kecuali 3 orang. 1 orang-orang yang beriman, 2 orang-orang yang beramal saleh, 3 orang yang menasihati kebenaran dengan penuh kesabaran. Itu yang tiada pernah merugi. Sudah datang loh pemberi peringatan yang ngingetin, sudah datang ke tengah-tengah kalian. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari di mana saat hari itu orang-orang kafir hanya bisa menggigit jari. Mereka cuma bisa gigit jari. Aduhai aku dulu aturan jadi orang beriman. Aduhai dulu aturan aku ikut beramal salih. Aduhai aku dulu aturan ikut orang yang duduk di majelis ilmu, benar-benar menuntut ilmu, bukan hanya yang sekedar bercandaan atau apa segala macamnya. Tentu saja bercanda boleh, tapi bukan hanya yang sekedar berbuat sia-sia di dunia ini, tapi dia mengisi hari-harinya dengan amal salih. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu orang-orang kafir gigit jari. Wa yaqulul kafiru ya laitani
kuntu turaba. Dan kemudian berkatalah orang-orang kafir, andai saja aku dulu menjadi tanah, debu, pasir. Kenapa? Karena kalau pasir jadi tanah gak dihisap. Mereka mengucap itu karena saking ngerinya hari hisab. Yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumut taghabun. Saking mengerikannya. Pada hari itu penyesalan tidak lagi bermanfaat. Sahabat yang dicintai dirahmati Allah, dalam khataman kitab Sahih Muslim ini ditutup dengan dua golongan. Pilihan kita sahabat, hadirin, ayahanda, ibunda. Kita mau jadi golongan kanan, itu pilihan kita. Kita mau jadi golongan kiri, itu juga pilihan kita. Mau jadi ashabul yamin atau ashabul shimal, silahkan dipilih. Caranya tergantung dari amal apa yang kita lakukan pada saat hidupnya kita. Ditutup kitab ini dengan sebuah pilihan. The choice is in your hand. Pilihan itu ada di tangan kita. Silahkan ditentukan. Dah, selesai kemudian. Bab ini ditutup dengan begitu epiknya oleh Imam Muslim, bahwasanya semua sudah diberitahu oleh beliau. Ini loh hadisnya loh, ini loh hadis Muslim. Rasulullah bersabda begini. Rasulullah SAW telah beritahu jumpa Nabi dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Muhammad anakku yang salih, katakan kepada umatmu, sungguh syurga tempat yang tinggi, dataran yang luas, sangat indah, tanamannya mempesona. Dan mereka umat-umatmu bisa memilikinya cukup dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sudah diberitahu, tapi mau ngamalin atau enggak, pilihannya ada di kita. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa surga itu dihuni oleh orang-orang yang ikhlas, yang bertakwa. Pilihan ada di kita, mau jadi hamba yang ikhlas atau pamer atau pamrih atau riya, mau jadi yang bertakwa atau malah yang sebaliknya. Rasulullah udah bagi tahu sama kita, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa-siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi, Allah bangun, Allah tanamkan untuk dirinya sebuah tanaman kurma di surganya Allah. Tapi mau mengamalkan atau mau mengacuhkan, pilihan kita. Jadi seolah Imam Muslim itu dengan mengurutkan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW mengajak kita untuk menutup kitab Sahih Muslim ini dengan sebuah pengembalian kepada pribadi kita masing-masing setelah menghatamkannya. Kayak seseorang datang, Bapak, saya datang pertama mau silaturahim, kedua saya mau minta nasihat dari problematika hidup saya. Jadi hidup saya punya permasalahan 1, 2, 3. Dijawab sama alim. Kalau nomor 1 dalilnya ini, ayatnya ini, nomor segini, hadisnya ini, dari riwayat ini disampaikan. Pertanyaan nomor 2 ini begini, dalilnya ini. Yang ketiga juga sama, tapi semua kembali kepada yang menjalani. Imam Muslim menulis, ditulis semua hadis-hadis yang beliau hafal, yang beliau dapatkan dari banyak berbagai macam sumber. Runut, sanadnya tersambung sampai ke baginda Rasulullah SAW. Ini dari jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur. Rawinya jelas, sanadnya tersambung, muttasil, sambung sampai baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, setelah kita mengkhatamkan, pilihannya kembali kepada pembaca, pilihannya kembali kepada umat, pilihannya kembali kepada siapa yang mempelajari dan mengkhatamkannya. Mau jadi yang mengamalkan atau yang mengabaikan. Apakah setelah khatam kemudian ilmu ini kita amalkan? Atau cuma sekedar udah pernah khatam? Pernah. Ya udah, habis itu berlalu, dihempas angin begitu saja. Pepatah ahli hikmah mengucapkan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah.
nggak bisa dirasa manfaatnya karena nggak ada buahnya. Hadirin, kita perlahan atas pertolongan Allah diizinkan mengkhatamkan kitab Muntaqo Al-Adab Asy'ariyah, mengkhatamkan kitab kemarin Riyadhus Shalihin, mengkhatamkan kitab Tauhid, mengkhatamkan fikih sunnah Sayyid Sabiq, mengkhatamkan Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, mengkhatamkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah. Terus kemudian kita juga mengkhatamkan ada beberapa kitab-kitab, diantaranya Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita khatamkan lagi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dari 11 November 2017 sampai hari ini Allah lagi-lagi masih memberi karunia mengkhatamkan kitab Sahih Muslim setebal 4 jilid. Itu kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah, gak mudah jemaah. Tapi lagi-lagi pertanyaan muncul setelah kita mengkhatamkan kitab. Kalau sudah khatam, terus mau apa? Kalau sudah khatam, terus mau apa? Apakah terus kita mengamalkan ataukah kita mengacuhkan? Habis ini kita ngelihat nggak sosok Mas Hadi seperti kitab Sahih Muslim yang berjalan? Oh, kalau ngelihat Mas Hadi, oh ini kitab Sahih Muslim berjalan. Kalau ngelihat sosok Mas Hadi seperti ngelihat kitab Riyadhus Shalihin berjalan, bab muraqabatullah, bab selalu diawasi oleh Allah. Jadi hamba tuh kayak kita praktik dari kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin dikhatamkan, ya kita praktikkan gitu hadirin. Oh iya, aku udah belajar bab muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah, maka aku tunduk patuh pada semua yang Allah inginkan. Dia berjalan dengan penuh kerendahan hati. Kan kata Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang ke-1 bab yang kedua, beliau mengatakan gerbang masuknya ilmu lewat 3 pintu. 1, awal masuknya ilmu biasanya dekat dengan kesombongan. Baru khatam 1 kitab, sombongnya bukan main nih. Saya nih udah khatam nih. Ngelihat sebelahnya, Mas baru ngaji ya? Iya, oh junior. Saya senior nih, udah 4 tahun nih. Atau nanti 11 November 2022, dari 11 November 2017 berarti OTW 5 tahun. Oh, saya udah 5 tahun nih. Apakah seperti itu? Ataukah justru malah, oh iya ayo saya bantu yuk, ini catatan saya lebih komplit. Mas Hadi menyodorkan catatannya, seret, wah komplit banget. Yang baru ngaji dikasih, ini catatan saya, silakan kalau ada yang mau di copy nggak apa-apa. Sikap kita kepada yang baru datang harus jemaah jadi sikap yang baik. Kalau ada kebermanfaatan yang bisa kita berikan, berikan. Bukan malah sebaliknya, kesombongan. Itu mah fase-fase awal. Kalau sudah jelas ada perlahan-lahan fase demi fase dilalui, sudah harusnya bukan itu lagi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, fase awalnya kesombongan, fase kedua dia mendapati bahwa dirinya tidak tahu. Semakin dalam dia belajar, semakin banyak kitab yang dia baca, semakin banyak kitab yang dia khatamkan, perlahan-lahan ternyata dia menyadari bahwa dirinya adalah dungu, tak faham apa-apa. Saking luasnya ilmu yang beliau ketahui. Ngelihat orang ruku, i'tidal, lalu kemudian sujud dengan tangan duluan, gak gumon karena dia tahu. Nanti ngelihat orang sujud dengan lutut duluan, dia nggak gumun, dia nggak merasa heran karena dia punya ilmunya. Ngelihat orang duduk iftirosnya dengan ik'a, nggak gumun karena dia tahu itu riwayat Muslim. Karena ahyanan yuqi yantasibu ala akibai wa suduri qadamai. Kadang-kadang Rasulullah duduk iftirosnya dengan duduk ik'a, menyandarkan belakang beliau daripada kedua tumit beliau, duduk ik'a. Kadang duduk iftirash, dan itu juga Nabi pernah lakukan, gak membuat heran. Jadi hadirin jamaah yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ilmu ini nanti mau dibawa kemana? Wa ashabus shimal, mau dibawa ke kiri, aw ashabul yamin, atau mau dijadikan golongan kanan. Sudah banyak hadirin ilmu yang kita pelajari, tapi berkata para ulama, al-ilmu laisa fis sutur walakinnal ilm ma fis sudur. Ilmu itu bukan apa yang ada di dalam sutur, lembar catatan-catatan kita semata. Itu ilmu betul, tapi bukan itu semata. Al-ilmu ma fis sudur, akan tetapi ilmu itu apa yang ada dalam dada kita, yang kita amalkan. Itu ilmu. Hadirin sudah khatam. Bukan khataman loh ya. Nek khataman tuh datang langsung ujuk-ujuk khatam, itulah khataman. Kalau khatam kan kunu rabbaniyin, kalian menjadi hamba Allah yang rabbaniyin. Gimana jadi hamba yang rabbani? Hamba yang kalau belajar dia mengawali dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 hingga bab akhir tutup kitab. Itu khatam. Kalau khataman lah baru datang ujuk-ujuk khatam. Lah itu nggak apa-apa, yo nggak apa-apa. Sahabat di TikTok, YouTube, di Instagram, kalau ada yang baru bergabung, selamat datang. Ini lagi khataman yuk jamaah, yuk ikut khatam, yuk nggak apa-apa berarti. Datang nonton langsung khataman, yuk nggak apa-apa. Insya Allah sama-sama mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Jangan lupa tapi ilmu akan ditanya. Bersabda Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kalian gak akan bergeser kakinya pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umur dipakai untuk apa. Ini tidak kita bahas. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, ini yang nanti kita bahas, tentang ilmumu fima fa'al, digunakan untuk apa. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartamu, min aina iktasabah, dapat dari mana, wa fima anfaqah, dikemanakan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, seluruh anggota tubuhmu digunakan untuk apa. 3 kita tidak bahas, tapi yang kita bahas yang nomor 2, wa an ilmihi fima fa'al. Kelak kita ditanya Allah, dulu kamu sudah aku beri ilmu, sudah, dipakai apa ilmunya? Saya tidak mengamalkannya ya Allah. Ditanya hadirin, bukankah dulu kamu tahu ilmunya? Iya. Kenapa kamu gak amalin? Itu juga ditanya sama Allah. Dan kita tuh dihisab bima kanu ya'lamun au bima kanu ya'malun. Kita dihisab karena yang diamalkan atau karena yang diketahui? Yang diamalkan. Bima kanu ya'malun, bukan bima kanu ya'lamun, tapi bima kanu ya'malun, tentang yang kita amalkan. Ya sudah khatam, lalu kemudian apa? Kita jadikan ilmu ini hanya sebagai hiasan, pajangan. Itu kitab-kitab di rumah berjejer rapi cuma jadi pajangan doang. Jangan. Udah beli kitab mahal-mahal gak dibaca, udah beli kitab mahal-mahal gak dikhatamkan. Dikhatamkan hadirin, pelan-pelan dikhatamkan, sehingga setelah khatam kita tahu esensinya. Ternyata kitab Sahih Muslim isinya adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang sahih, bahwa Nabi pernah begini, Nabi pernah begitu, sahabat pernah jumpa begini, jumpa begitu, sahabat jumpa Nabi lalu Nabi berucap begini, sahabat jumpa Nabi lalu Nabi melakukan ini dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan tentang mengamalkan ilmu itu perumpamaannya kata Nabi SAW seperti hujan. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari juga, sebagaimana Allah mengutusku, Allah memberi petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan Allah mengutusku.
Seperti datangnya air hujan yang bermanfaat mengenai tanah. Ada tanah yang baik, maka tanah itu akan menyerap air sehingga tumbuh tumbuhan yang subur, rerumputan yang banyak. Di antaranya ada tanah yang menampung air tapi tidak bisa menyerap. Ia akan menjadi genangan, dan itu perumpamaan seperti orang yang hanya mengumpulkan ilmu tapi tidak mau menyerap ilmu. Lalu ada tanah-tanah yang sifatnya tanah ki'an, tanah yang tidak bisa menampung, tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, lalu kemudian orang ini hanya menjadikan itu sebagai tampungan-tampungan biasa saja dan seterusnya. Tapi yang terbaik adalah tadi, orang-orang yang dia menerima lalu menyerapnya, lalu menumbuhkan untuk umat manusia tanaman yang subur. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya silahkan. Kita mau tanah model apa hadirin? Kita mau tanah model yang gembur, mau tanah yang gersang, mau tanah yang hanya nampung air, atau mau jadi tanah yang model gimana? Ilmu setelah dikhatamkan mau diamalkan, mau dikoleksi, mau hanya jadi sekedar catatan, atau ilmu ini benar-benar akan kita pakai sampai mati. Itu pilihannya ada di genggaman kita masing-masing. Semoga Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan ingat satu hadis Nabi SAW sebelum nanti kita buka tanya jawab ya hadirin. Sebelum kita buka tanya jawab, ingat hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang harusnya dia harapkan wajah Allah dalam mempelajarinya, tetapi dia malah untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Siapa yang nyari ilmunya yang harusnya dia pakai untuk berharap wajah Allah, tapi dia cari ilmu hanya sekedar cari dunia. Dia cari ilmu hanya cuma supaya dapat dunia. Dia cari ilmu hanya supaya orang-orang memuji dirinya. Dia cari ilmu hanya supaya dihormati bahwa dia punya titel. Titelnya S apalah, M apalah, doktor lah, dan seterusnya, supaya hanya sekedar dunia. Lam yajid arfal jannah, gak akan mencium wanginya surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau hari ini ada yang lagi kuliah terus kemudian ketemu sama tausiah pagi kita, luruskan niat kita, beneran cari ilmu, jangan cuma cari ijazah. Itu ijazah iya, tapi kan saya juga gak mau lah Ustadz 4 tahun kuliah masa yang gak dapet ijazah, 2 tahun kuliah S2 ya masa gak dapet ijazah. Saya juga gak mau lah, emang saya nyari ijazah, iya ya gak apa-apa. Kalau emang itu sebagai sebuah kebutuhan, dirasa ijazah hari ini benar-benar dibutuhkan, silakan aja, tapi jangan pernah lupakan cari juga ilmu di bangku kuliah. Ilmu kehidupan ada di sana juga, ilmu pertemanan ada di sana juga, ilmu pengalaman ada di sana juga, ilmu memanajemen waktu ada di sana juga, ilmu menjaga hati berjumpa dengan dosen pembimbing yang mungkin kadang terlalu sibuk membuat kita hampir patah semangat, lalu kemudian bangkit lagi, mau ketemu udah janjian jauh-jauh 2 jam sampai kampus, ternyata dosennya membatalkan sepihak. Ya Allah, sabar, akhirnya pulang lagi 2 jam perjalanan jauh. Gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Itu ilmu sabar untuk nanti kemudian dapat gelar. Sesudah dapat gelar, jangan lupa hal yang paling dinanti orang itu bukan cuma ijazah, tapi
Kamu bisa ngasih apa buat orang? Ijazah kita oke, doktor. Tapi setelah Anda menjadi doktor, Anda bisa ngasih apa ke masyarakat? Anda bisa kasih apa ke sebuah perusahaan tempat Anda bernaung? Anda bisa ngasih apa pada sebuah instansi perusahaan tempat Anda di situ mencari rezeki? Anda bisa ngasih apa ke universitas saat Anda menjadi dosen lah, pengajar lah, atau yang lainnya? Anda bisa ngasih apa setelah gelar doktor Anda dapat? Setelah gelar magister Anda dapat, Anda bisa ngasih apa? Setelah gelar sarjana Anda dapat, Anda bisa ngasih apa? Fokuskan, bukan cuma sekedar dunia yang dicari. Karena Nabi memberitahu pada kita, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa yusiba bihi aradan lam yajid arfal jannah. Siapa-siapa yang mencari ilmu yang harusnya dia itu cari ilmu ya karena cari ridhonya Allah, tapi dia mencari ilmu malah mengejar dunia. Udah, kamu di sini aja, ini prospeknya bagus loh, bro. Semua bidang ilmu prospeknya bagus. Siapa bilang yang prospeknya bagus hanya di bidang manajemen bisnis? Siapa bilang prospeknya bagus cuma di bidang hukum, di bidang ilmu politik? Semua ilmu bagus, tergantung siapa orangnya. Mau tekun atau tidak orangnya, ulet atau tidak orangnya, mau semangat atau mudah berputus asa orangnya. Jangan pilih ilmu ini, wah kalau ilmu ini mah peluangnya sedikit. Jangan pilih ini, semua tergantung. Kita nih mau nyari apa sih hadirin? Kalau yang dicari ridhonya Allah, bidang ilmu apa saja, ketekunan dibalut ikhtiar terbaik, usaha yang bagus, manajerial yang rapi, nggak tertutup kemungkinan kok sukses insya Allah biiznillah. Bukan cuma dunianya, tapi siapa yang mengejar akhirat, kekayaan selalu ada dalam relung jiwanya. Man kanatil akhirah hammah ja'alallahu ghina fi qalbi wa atathud dunya wa hiya raghimah. Siapa-siapa yang tujuannya karena Allah, tujuannya negeri akhirat, kaya akan selalu terhujam dalam relung jiwanya. Dia jadi hamba yang selalu merasa kaya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang tunduk terhina. Mau kuliah di mana aja, harus kampus mentereng? Ternyata enggak. Apakah setelah Anda lulus dari kampus mentereng, Anda wisuda, wah lulusan mana? Lulusan Universitas A, Universitas XYZ, disebut nama universitas dan ternyata top 5 university di Indonesia, 5 universitas terbaik di Indonesia. Apakah pasti sukses? Apakah menjamin hidup Anda terus kaya raya? Enggak. Tapi anak saya sukses, yaitu anak bapak, anaknya orang lain di universitas yang sama dengan jurusan yang sama, belum tentu. Apakah terus kita menjamin bahwa nama kampus yang mentereng membuat nama anak kita juga akan sukses melambung tinggi di bidangnya? Belum tentu. Ada yang boleh jadi dia dari kampus yang tidak terkenal, dari kampus yang kadang dipandang sebelah mata, yang katanya akreditasinya B. Oh, akreditasinya B ya? Oh, kalau kampus saya mah A. Ya itu kampus Anda, bukan Anda. Orang-orang yang membanggakan kampus, dia hanya sedang membanggakan tempatnya saja, bukan dirinya. Pemuda dalam Islam tidak pernah membanggakan siapapun. Tetapi pemuda dalam Islam dia yang tegas mengatakan qal ana za. Anak muda bukan yang mengatakan ini bapak saya, ini ibu saya, ini leluhur saya, ini kampus saya, ini sekolah saya, ini pendidikan saya, ini gelar saya. Bukan yang mengucap itu, tapi anak muda dia yang bilang ini saya. Mau dipasang titel, nggak dipasang titel, pokoknya ini saya. Kalau dia merasa
dengan skill. Insya Allah Allah jaga kehidupan saya, maka dengan skillnya itu benar Allah akan jaga kehidupannya. Tentu semua atas pertolongannya Allah. Lagi-lagi hadirin, ilmu diamalkan. Rumusnya kita pakai, teman-teman tulis di kolom komentar ya. IA. Ilmu, amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Sahabat yang hari ini ngerasa salah jurusan, sahabat yang ngerasa hari ini mungkin ilmunya kok beda, yang dulu kuliahnya di pertanian, sekarang kerjanya di bidang yang lain. Ada banyak tuh. Gelarnya di psikologi, kerjanya di bidang lain. Dulu gelarnya SIP, sarjana ilmu politik, tapi kerjanya di bidang yang lain. Gak apa-apa, jangan patah semangat. Yang penting sekarang fokus kita satu, cari ridho Allah. Fokusnya satu aja, cari ridho Allah. Jangan sampai nyari ilmu tujuannya dunia. Jangan sampai cari ilmu tujuannya supaya followers banyak, supaya orang mandang pada dia. Jangan cari ilmu buat itu gak ada apa-apanya hadirin. Kalaupun itu datang, itu bonus, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita seperti yang selalu diucap dalam ayat, kalau kita melewatinya, ayat 207 Quran surah Al-Baqarah, ibtigha'a mardhatillah. Fokus kita hanya mencari keridhaan Allah. Titik. Sudah. Kalau Allah ridho, pekerjaan datang dengan yang terbaik untuk kita. Kalau Allah ridho, rezeki akan datang dengan jumlah terbaik menurut Allah. Kalau Allah ridho, lingkungan akan Allah buat semakin menunjang karir kita. Kalau Allah ridho, Allah kuasakan kita yang tadinya anak singkong, kita yang tadinya anak tempe kemul, kita yang tadinya anak segomogono, Allah kuasakan nanti punya 1 karyawan, bertambah punya 2 karyawan, dan seterusnya. Semua atas izin dan pertolongan Allah. Maka cari ilmu jangan cuma untuk kejar dunia, tapi cari ilmu adalah untuk mengagungkan Allah, mencari ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, jazakumullah khairan sudah belajar bersama. Jika bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya.